Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Haris Bono Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Soal eh, Polri ini ya, kontroversi institusi Polri yang kemarin ramai sekali, apakah itu di bawah kementerian atau di bawah presiden dan sebagainya, itu bukan hanya teman-teman di Indonesia yang banyak menyoroti dan saya lihat sampai sekarang diskusinya masih panjang. Bahkan teman-teman diaspora di luar negeri ya, teman-teman Indonesia di luar negeri ini juga membuat pernyataan atau pernyataan sikap ya, pernyataan bersama begitu. Dan ini yang saya baca adalah yang diaspora yang tergabung dalam Forum Tanah Air. Ini merupakan diaspora yang ada di 5 benua dan pusatnya itu di New York, Amerika Serikat. Saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Tata Cassandra, jadi ininya apa ya, chiefnya ya, atau ketua umumnya lah gitu kita sebutnya Forum Tanah Air yang ada di New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum, Bung Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Pertanyaan saya Alhamdulillah. selalu sering ini saya ulang. Ngapain Anda semua ini udah ada di luar negeri, relatif settle, enak dan sebagainya itu masih ngurusin apa yang terjadi di Indonesia kan gitu ya. Saya kira yang selalu kita dengungkan teman-teman FTA diaspora itu satu, Mas, bahwa kita ini kan diaspora, ya saya mungkin yang paling termasuk yang paling muda ya. Lalu Maksudnya baru paling belum sampai 30 tahun, tapi rata-rata mereka itu sudah 30 tahun, 35 tahun. Tapi mereka berpikir bahwa ini kita dapat kenikmatan ya dari hmm, yang Maha Kuasa, dari Allah. hmm, Bagaimana kita payback gitu hmm, loh, untuk melihat saudara-saudara kita yang di Indonesia. Jadi semacam rasa kepedulian ini karena merasa kita di luar negeri seperti ini, kok saudara-saudara kita di Indonesia kapan hmm. sampainya seperti kita punya kehidupan dalam arti tatanan sosial yang lebih mapan, ekonomi sosial ekonomi lebih mapan dan lain sebagainya, kan itu yang jadi concern kita. Sehingga kita selalu mau berusaha menyuarakan, paling tidak ada yang menjembatani suara saudara-saudara kita di Indonesia. Nah, itulah concern kita gitu loh, Mas. Ya, Itu yang paling. walaupun sekarang Amerika gonjang-ganjing, tapi Anda tetap merasa lebih beruntung ya dibandingkan dengan saudara-saudara yang ada di Indonesia gitu ya. Ya, kita beruntung dalam arti bahwa kita punya, di sini kan mereka sudah mapan ya, Mas. Ya. Jadi di sini di Eropa, teman-teman yang di Eropa, di Australia, dan teman-teman di Asia Pasifik seperti Tokyo, Korea, kan kita Hmm, ada di situ semua, Singapura, Malaysia. hmm. Nah, mereka kehidupannya itu baik secara sosial dan ekonominya itu lebih teratur dan lebih mapan, sehingga kita merasa bersyukur tentang hal itu gitu loh. Iya. Dan tentu institusi-institusinya juga jauh lebih ini ya, lebih lebih mapan juga dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu kemudian Anda ikut menyoroti juga soal sekarang ini ribut-ribut soal polisi juga gitu ya. Iya, iya. Kalau soal yang pernyataan yang dibuat oleh teman-teman diaspora yang Mas Hersu Hmm, mention, yang sebutkan tadi itu hmm, sebenarnya pernyataan itu kita akan apa? Kita sudah pikirkan jauh sebelumnya, Mas hmm, Hersu. Terus hmm, kita launching pada saat saat ini kan di teman-teman di Jakarta itu, kita pikirkan itu pada saat pertama kali pada saat Presiden Prabowo mau mereformasi Polri, karena kita pikir Polri itu di negara manapun itu nggak ada yang di bawah presiden, karena orang yang di bawah presiden itu, lembaga seperti ini di bawah presiden, di mana mereka punya kekuatan apa namanya, bersenjata, dan dia punya kekuatan seperti Indonesia, dia punya kekuatan hukum ya, itu sangat berbahaya, sangat bisa dipakai untuk alat kekuasaan, dan itu concern kita. Kita berpikir Pak Prabowo presiden mau melakukan hal itu, kita senang gitu kan. Tiba-tiba hmm, belum reformasi dibentuk, tim reformasi dibentuk, sudah dibentuk tim internal. hmm, Kemudian jalan lagi ke depannya banyak gonjang-ganjing, MK memutuskan bahwa, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ini nggak bisa penempatan anggota aktif polisi di hmm, instansi-instansi pemerintah. Keluar lagi itu perpol gitu ya, hmm, dari Pak Kapolri gitu. hmm, Nah, ini kita melihat, ini kita sudah mulai tuh, oh kita harus bikin seperti ini. hmm, Kemudian kan ada kejadian bencana alam dan lain sebagainya gitu kan. Yang kita lihat ada penanganannya seperti apa. Ini concern kita, kita semuanya lihat ini, Mas hmm, Hersu. hmm, Nah, yang terakhir yang membuat akhirnya kita bilang udah, kita enough gitu lagi. We have to suarakan sesuatu gitu loh. Waktu Pak Kapolri
berapat kerja dengan Komisi 3 DPR yang mengatakan bahwa sepertinya ini kan belum bocor tuh rekomendasi daripada tim percepatan reformasi, ya kan? Tapi dibicarakan seperti itu kan akhirnya orang berpikir, loh berarti ada rekomendasi seperti ini nih. Karena kan Kapolri sendiri kan berada dalam komisi itu kan, dalam komite percepatan itu, sehingga dia tahu ini ada rekomendasi seperti ini. Sehingga diadakanlah mungkin rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, di mana pada saat itu satu kata-kata yang sebenarnya tidak pantas dikatakan oleh seorang pejabat negara, apalagi seorang pejabat yang berada di dalam hierarki pemerintahan di bawah presiden yang tertinggi gitu kan. Itu kan sama dengan pembangkangan pertama, pembangkangan kedua, ini pembangkangan ketiga, dan pembangkangan yang terakhir ini membuat orang bertanya bahwa siapa sih sebenarnya yang jadi presiden di Indonesia gitu loh. Siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan di Indonesia. Nah ini kita berpikir dari luar negeri, this is not right gitu loh. Ini sesuatu yang sudah, kita akan betul-betul akan mengarah kepada negara kekuasaan jadinya. Gitu kan. Otoritarian yang dibungkus oleh hukum, ditambah lagi masalah munculnya KUHP dan KUHP. Jadi semua kita rangkum, akhirnya kita berpikir ini ada juga unsur tata kelola negara yang kurang baik begitu. Nah itu kira-kira itulah inti pertimbangan kita dalam konsideran kita punya pernyataan bersama. Itu yang kita munculkan bahwa inilah concernnya para diaspora, kira-kira seperti itu, Mas. Yes. Oke, coba kita simak sekali lagi ya pernyataan dari Kapolri waktu di Komisi 3 di rapat kerja dengan Komisi 3 ya, yang rame. Terkait dengan posisi institusi Polri, tentunya kami sangat berterima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah Presiden, karena ini adalah bagian dari mandat reformasi yang tentunya harus ditindaklanjuti. Beberapa TAP MPR sudah dikeluarkan sampai dengan memisahkan Polri dari TNI untuk menjelaskan tentang apa tugas Polri sebagai penjaga keteraturan sosial, penjaga keberagaman sosial, dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya penempatan Polri sebagai alat negara yang kita tahu semua bahwa ada hal-hal khusus bahwa pada saat situasi genting maka posisi Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keteraturan sosial, di bidang menjaga harkat timas tentu harus selalu dikontrol. Oleh karena itu mekanisme check and balances yaitu oleh persetujuan oleh DPR, menurut kami itu menjadi sangat penting. Karena itu juga untuk mengontrol dan menjaga Polri agar tetap bisa melaksanakan tugas pokok sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah Kementerian Khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkat timas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak
polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Ya memang itu tadi, nah itu yang orang juga banyak bertanya-tanya sampai titik darah penghabisan gitu. Nah, Itu siapa yang akan dihadapi, presidenkah, rakyatkah, atau siapakah gitu? Kalau rakyat kan nggak mungkin karena katanya polisi kan slogannya melindungi, mengayomi dan melindungi, mengayomi dan melayani kan begitu. Ya, tapi diksi ini kan sangat berbahaya ya Mas Arif ya. Hmm. Ini berbahayanya dalam arti kita kan sudah memproklaim ya bahwa kita itu negara demokrasi. Ini isenono di negara demokrasi seperti ini isenono gitu loh. Maksudnya kalaupun ada istilahnya ada usulan seperti itu ya kan, ya kalau maksudnya pihak kepolisian tidak setuju, ya mungkin di internal aja, jangan dimunculkan di publik pertama. Kedua, dengan diksi seperti itu kan seperti mengadu genderang perang, menabuh genderang perang kan begitu. Nah, perangnya sama siapa yang seperti Mas Hersy bilang? Sama rakyat kan? Sama angkatan yang lain kah? Sama pemerintahan kah? Atau sama siapa begitu loh. Namun kalau saya melihat dari keadaan itu, kalau tadi kan kita lihat tepuk tangan tuh di DPR tuh Mas Hersy kan. Iya, DPR jadi representasi pemerintah kan itu kan gitu kan. Iya, saya jadi ketawa ada istilah orang Medan ya, menyala Kapolri. Lilin kali nyala ya. Menyala Kapolri gitu kan. Itu kan oh my God. Istilahnya Kongres orang DPR itu nggak bisa juga berbicara seperti itu. Dia kan istilahnya perwakilannya daripada kita sebagai konstituennya ya. Konstituennya itu harusnya dilihat kenapa gitu loh Anda berkata seperti itu. Bukan ditepokin, disorakin, dibilang menyala. Itu kan mendukung gitu loh. Nah ini kita berpikir di diaspora kita harus say something gitu loh. Oke. Jadi tentu kan gini ya, ada praktek-praktek yang banyak dialami terutama di negara-negara lain, praktek-praktek kepolisian dan sebagainya, termasuk di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Dan kemudian tentu ketika masih berada di Indonesia atau sampai sekarang pun Anda masih tetap dapat informasi-informasi bagaimana dengan kepolisian kita kan? Iya. Iya, ini begini ya Mas Hersy, ini dengan sekarang kan soal media ini kan apa yang terjadi di belahan dunia itu dalam waktu semenit kita sudah bisa tahu kan. Yes. Jadi itu adalah salah satu perbedaan penyebaran berita dibanding beberapa waktu yang lalu, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di sana tanpa bisa dihalang-halangi oleh orang yang berkepentingan. Jadi kita juga media-media mainstream atau media-media lain kita belum muncul kita sudah tahu. Nah, tinggal kita bisa melihat di diaspora ini, teman-teman bisa melihat bahwa tujuan daripada keadaan mereka berbuat seperti ini semua ini tujuannya apa sih gitu loh. Coba Mas Hersy lihat ya, dari semua dinamika politik yang ada, di mana sih rakyat disebut-sebut Mas Hersy? Ya kan? Semuanya soal this is my institution, ini kepolisian, jangan diganggu kan. Lembaga DPR mengatakan, oh, oke, kita tepuk tangan untuk hal yang absurd gitu. Kemudian pejabat-pejabat pemerintah di pemerintahan di kabinetnya Presiden Prabowo ini memanfaatkan seperti saya kenal sih Pak Sulhas itu. Keadaan di Aceh dengan mikul-mikul beras dan lain sebagainya.
Come on. Jadi semua dieksploitir untuk suatu kepentingan politik yang pragmatis jadinya. Menurut kita lihat di luar negeri gitu ya. Dan ini pemandangan yang seperti ini sudah seperti sejarah. Dulu mungkin dilakukan di Amerika, orang melakukan itu, tapi itu sejarah gitu loh. Dia nggak akan lakukan lagi seperti itu di sini, karena itu akan di-screw habis sama media, sama rakyat gitu loh. Tapi di sana seolah-olah karena rakyat tidak bersuara, rakyat mungkin merasa ini udahlah bodoh amat. Kita yang gelisah di sini, kita yang gergetan gitu Tapi loh. saya potong Anda ya, kalau yang Anda maksud otong beras itu kan di Padang Sumatera Barat itu juga rame dipersoalkan, dan yang di Aceh itu Pak Zulhas yang merokok cerutu di restoran sambil makan enak itu yang banyak dipersoalkan. Ya, di sini juga rame publik mempersoalkan, tapi problemnya kan kemudian tidak ditindaklanjuti oleh DPR sebagai perwakilan rakyat, karena mereka bagian dari itu juga begitu loh. Betul. Itu kan mestinya ada, namanya juga DPR kan ada check and balance, ada hak untuk meminta angket untuk bertanya, ini kenapa Anda seperti ini? Tapi itu kan tidak terjadi. Ya, tapi kita tahu lah kenapa tidak terjadi, karena ini kan koalisi besar ya, istilahnya sesama teman masa kita saling mendahului. Senggol, gitu kan. Tapi inilah yang justru jadi kegelisahan kita diaspora. Yes. Oh my God, apa yang terjadi dengan negara kita ini? Kita masih punya harapan seperti saya ini kan udah nggak muda lagi, Mas. Kalau Mas Heru kan masih 35, saya udah berapa gitu kan. Dan kalau pensiun, masa kita mau tinggal terus di negara orang kan enggak kan? Iya. Kita mau pulang lihat negara kita lebih bagus, anak cucu kita juga kalau datang. Gantian atau Anda yang pulang itu saya yang pergi gitu ya, mungkin ya. Boleh saya dengan senang hati. Ya, jadi itulah kira-kira konsep kita. Tapi Anda mungkin bisa paparkan dari poin-poin pernyataan bersama itu, yang bisa poin-poinnya yang supaya juga publik bisa menangkapnya. Iya, kita ada dalam tuntutan itu ada 6 tuntutan, kan? Jadi ada 5 tuntutan yang sifatnya ke presiden langsung, ya kan? Yang pertama kita menuntut karena kejadian demi kejadian tentang perbuatan National Chief Police ke Pak Kapolri, yang saya ceritakan tadi, mulai dari tim reformasi yang dibentuk di luar daripada tim reformasi yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo, ya kan. Kemudian adanya pembangkangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial tertinggi untuk Indonesia di konstitusi kita, untuk mengecekkan konstitusi. Kemudian adanya juga pembangkangan yang terakhir ini, yang dengan diksi yang seperti menabuh genderang perang. Kita melihat Kapolri kita sekarang ini sudah tidak pantas untuk menduduki jabatan publik ini, jabatan yang mestinya masyarakat merasa nyaman, aman, dan terlindungi, ya kan, terlindungi dan merasa aman gitulah, nyaman di negara sendiri. Kalau terjadi seperti ini kan dia mau perang sama siapa nih? Kalau mereka perang, kita seperti apa? Kasarnya seperti itu lah. Kita nggak mau melihat hal itu terjadi lagi, karena kan kejadiannya bukan sekali, Mas. 1, 2, 3. Kita nggak tahu kejadian keempatnya benar-benar perang atau bagaimana kan? Kita minta pertama itu Kapolri Listio Sigit dicopot gitu dari jabatannya gitu, karena sudah tidak pantas untuk memimpin kepolisian yang begitu besar. Mas Yesus tahu kan, kepolisian Republik Indonesia itu sampai tingkat kecamatan ada itu. Mereka punya jaringannya gitu lah kan. Nah ini kan sangat berbahaya kalau dibiarkan seorang pemimpin yang mengatakan seperti itu, meminta kepada jajarannya untuk memperjuangkan sampai titik darah pengabdian, kan itu mengajak seluruh elemen atau aparat daripada kepolisian untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan untuk kepentingan siapa, begitu kan itu. Nah, yang kedua kita minta bahwa jangan sampai tim reformasi percepatan ini itu hanya menjadi kendaraan bagi melanggengkan kekuasaan kepolisian. Kemudian kita juga menyinggung masalah KUHP dan KUHAP. Kemudian kita juga minta kepada Presiden mengingat bahwa ini semua akhirnya bermuara kepada tata kelola pemerintahan yang tidak kredibel gitu ya. Kita minta
kan banyak contohnya ya, seperti tadi di bencana, kemudian masalah insubordinasi ini, itu kita melihat bahwa ini semua adalah gejala-gejala pemerintahan yang tidak, tata kelola pemerintahan yang tidak kredibel. Ya. Kita menuntut Presiden Prabowo untuk membenahi ini gitu loh. Ya mungkin dengan reshuffle, dengan semuanya. Dan ya kita tidak mengajarkan, kan ada istilah tuh teman-teman, Pak Prabowo itu orangnya tegas, keras, hebat gitu kan. Tapi dia selalu mengatakan, biarkan, jangan ajarkan kita bagaimana menyelesaikan ini. Kita punya cara sendiri, tapi kita akan menyelesaikan semua masalah korupsi, masalah ini segala macam. Nah, ya kita cuma kasih usul gitu. Nah, kemudian masalah tata kelola tadi kan. Nah, kemudian ada juga kita minta, karena melihat situasi seperti pembangkangan polisi terhadap undang-undang keputusan MK itu kan dianggap sebagai contempt of court ya. Itu kita minta undang-undang itu supaya dibicarakan di DPR. Sudah ada rancangan undang-undangnya tapi belum jalan gitu loh, Mas Herdi. Ya, kemudian yang terakhir kita mengajak para para elemen masyarakat, teman-teman di Indonesia khususnya, kita diaspora selalu merasa punya kepentingan. Tentunya Anda lebih punya kepentingan lagi karena day to day life kan mereka mengalami sendiri Kalau saya kan mengalaminya lain, ulahnya si Trump kan yang kita alami. Kalau di sana kan ulahnya pemerintahan yang berjalan yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana itu supaya menjadi lebih menjadi lebih awas gitu loh. Karena sorry to say bahwa pihak DPR itu dianggap sudah tidak mumpuni gitu loh, Mas Hersu, untuk menjadi lembaga yang bisa melakukan check and balance seperti yang tadi Mas Hersu katakan kan, mestinya kan bisa ditanyakan kepada menteri-menteri yang melakukan sesuatu hat trick lah kalau kita bilang kan, dalam suasana bencana melakukan seperti ini, kemudian ada kejadian macam-macam lah yang selama pemerintahan mulai dari gas melon dan lain sebagainya itu kan banyak sekali sehingga tata kelola pemerintahan dianggap tidak kredibel itu. Nah, itu kita minta supaya diawasi oleh teman-teman elemen masyarakat karena kita melihat DPR sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan daripada rakyat. Kalau bisa melaksanakan tugasnya kita nggak perlu ribut seperti ini, Mas Erso. Iya. Oke. Jadi ini luar biasa sekali ya, memang seperti yang Anda katakan tadi ya, bahwa sekarang itu informasi itu bergerak dengan sangat cepat di belahan dunia. Seperti ini saya menangkap teman-teman ini seperti merasakan langsung ya situasi di Indonesia ya, apa yang terjadi. Dan karena yang Anda sampaikan tadi ya kelihatannya itu yang dipikirkan oleh teman-teman di kalangan civil society di Indonesia. Tetapi kan yang kita tahu sampai sejauh ini kita belum mendengar tuh respon dari presiden seperti apa gitu. Bahkan respon dari pemerintahan, jangankan presiden, dari istana pun juga belum ada responnya kan. Iya, itulah. Itu yang kita sebenarnya sayangkan ya. Sebenarnya saya sering ditanya sama teman-teman, kita bagaimana posisi kita terhadap pemerintahan Pak Prabowo? Saya bilang, buat saya bilang kita jangan lihat personal, kita lihat kebijakannya gitu. Ya. Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya. Kan dari awal kita melakukan itu. Makanya Forum Tanah itu melakukan survei terus, Mas Ersu. 6 bulan pertama kita survei, 1 tahun kita survei gitu loh. Karena kita mau melihat bagaimana perkembangan itu dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Surveinya di dalam negeri atau survei di antara para diaspora ini? Diaspora, termasuk diaspora, diaspora umum lah. Dan itu bukan survei lah, ya, angket sebenarnya. Itu angket dari teman-teman yang ada tergabung di dalam Forum Tanah Air dan jejaringnya. Jadi Forum Tanah Air ini kan seperti Mas Herdi tahu bukan member ya. Kita bukan organisasi massa. Ada yang member, ada yang jaringan gitu loh. Nah, member seperti saya punya jaringan banyak gitu loh. Di A member dia punya jaringan banyak. Ada pengajian di Los Angeles, ada grup pengajian di sini, itu banyak tuh jaringan-jaringan. Itu kita punya jaringan di situ yang kita minta mereka untuk mengisi angket-angket itu. Nah, itu hasilnya itu orang masih merasa gitu, masih ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Prabowo sudah berhasil atau belum begitu. Karena langkah yang dilakukan terobosan itu kita semangat kan, seperti masalah gas melon dilawan, PIK PIK 2 dilawan, tapi cuma begitu doang kayak soda, Mas. Ya kan, soda kan saya tahu begitu dibuka kan
lama-lama hilang sodanya gitu. Nah, ini yang kita lihat, ini yang Ya. perlu kita soroti, dan tuntutan kita yang yang terakhir kita mengajak elemen masyarakat itu karena kita merasa perwakilan kita di DPR, kalau kita di diaspora ini kan perwakilan kita kan dari Dapil 2 ini, Mas Erso. Dapil Ya, Dapil 2 atau Dapil 1 perwakilan ya? Kalau ini ya Dapil Dapil 2, Jakarta Selatan dan luar Jakarta negeri Selatan. kan. Oke ya. Ya. Ini orang ini kemana aja gitu loh semuanya gitu loh. Nggak ada yang memperhatikan ini ya. Kita bersuara lah gitu loh. Mudah-mudahan dengan suara kita ini itu juga menggugah gitu loh teman-teman saudara-saudara kita di tanah air untuk lebih menggenjot gitu loh. Ya. Kita harus mengawasi para pejabat publik ini, memang dibayar untuk diawasi oleh kita, dibayar untuk bekerja buat kita. Ya kan? Ini teman-teman Indonesia ya. Gitu loh. Kalau kita kan bayar pajak kan kalau yang punya properti, yang punya ini kita bayar pajak, tapi day to day pajak kan lebih banyak jatuh kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Artinya lebih banyak mereka memberikan sumbangsi, retribusi untuk membiayai jalannya pemerintahan. Mestinya mereka lebih gigih gitu. Memperjuangkannya ya gitu ya, karena ya itu hak mereka. Tapi saya jadi penasaran ya sebenarnya dengan situasi yang Anda sebut tadi, bahwa sekarang ini informasi itu udah borderless lah gitu ya. Itu ya posisi Indonesia itu, kalau Anda misalnya, ini saya membayangkan mengaku dari Indonesia begitu tuh, apa sih persepsi orang tentang Indonesia itu selama ini? Oh, jangan salah Mas Erso. Sebenarnya langkah Presiden Prabowo itu dengan dia kan punya langkah kebijakan luar negeri itu sangat-sangat agresif lah ya. Ya. Sangat agresif. Ya, orang bilang di sini asertif. Dia melangkah lebih. Iya, dia melangkah lebih dulu gitu loh dari harapan orang. Itu cukup banyak jadi perbincangan gitu loh. Seperti waktu beliau ada di UN gitu loh kan. Waktu orang itu Mas Erso mungkin dengar kan dia punya Pak Prabowo punya speech itu semua orang kagum gitu loh. Khususnya negara-negara OKI dan kita diaspora gitu loh. Tapi kan ini juga harus diimbangi dong dengan istilahnya keadaan di dalam negeri gitu loh. Artinya jangan mersisuar di luar, di dalam negeri lampunya pakai lampu lilin kan begitu. Gitu. Dan ini blunder semua gitu loh. Cuman ya memang belakangan ini ada sesuatu yang menjadi suatu big question pada saat Indonesia melalui Presiden Prabowo itu bergabung dengan board of peace-nya Trump gitu. Itu juga menjadi perbincangan di luar negeri gitu loh. Karena Mas Erso mungkin tahu kan, Mas Erso kan ini wartawan senior, bahwa media-media mainstream di sini seperti New York Times ya, Washington Post atau Guardian di London itu banyak nulis loh tentang langkah-langkah politik luar negeri Indonesia gitu loh. Dianggap sebagai suatu the effort of Presiden Prabowo to tampil gitu loh di gelanggang internasional gitu loh. Nah ini kan sebenarnya kabar yang bagus gitu loh Mas Erso. Udah mulai bunyi lah Indonesia sekarang tuh ya, setelah 10 tahun di masa Jokowi sama sekali tidak diperhitungkan di dunia internasional gitu ya. Betul. Jadi sekarang sudah mulai bukan saja diperhitungkan, tapi sudah mulai dianggap sebagai mitra yang bisa diajak bergandengan begitu, baik dalam ekonomi. Kan Mas Erso tahu kan Pak Prabowo itu banyak sekali melakukan kerjasama dengan beberapa negara kan. Terakhir kalau nggak salah dengan waktu kunjungan di Turki juga ramai, di Eropa kemarin juga ramai dengan di Davos itu kan, di World Economic Forum. Banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Bagus, buat kita bagus. Tapi perjanjian ini kan kita kembali lagi Mas Erso. Siapa yang have the most benefit, yang paling punya benefit, keuntungan daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Ya kan? Nah ini kita melihatnya sebagai diaspora sangat hati-hati bahwa yang dilakukan kita salut, karena saya bilang sama teman kita ini harusnya lebih mature ya. Kalau ada sesuatu yang bagus kita apresiasi lah gitu kan. Kalau ada sesuatu yang kurang
bagus kita katakan itu tidak bagus. Itu kan yang kita lakukan di sini selama ini juga kan. Saya bilang Ya. teman-teman di sini kan Anda lihat bagaimana mereka berdemokrasi di Amerika. Nggak bagus di skru habis. Cuman di sini kan nggak ada kuhapnya, Mas Heru sama KUHP. nggak ada itu masalah apa namanya ini bisa dilaporkan nanti kan nggak ada. Jadi orang apa diabrak aja. Apalagi sesama warga negara saling melaporkan gitu ya. Bahaya banget ya. Nah, itu nggak ada di sini. Itu lucu-lucuan aja kalau begitu Ya. di sini sih. Orang mau Jadi menghina Trump juga maksudnya dibiarin aja di sana ya. Patung-patung apa boneka-boneka Trump ditonjokin juga nggak apa-apa di sana ya. Ini jangan kan ngomongin orang dijadikan samsak tinju apa segala macam nggak ada masalah kan di sini. Karena itulah bagaimana orang mau menunjukkan bahwa hey, kamu memang presiden, tapi kita yang punya kedaulatan, kita yang punya kekuasaan, because you work for us gitu loh. Kita bayar Anda untuk bekerja buat kami. Itu yang belum ada di kita gitu loh. Masyarakat kita saya belum tahu ya, belum mungkin menyampai pada ini saya bayar siapa ya? Dalam suatu kesempatan podcast atau apa itu tempat dikatakan kan, ini kalau dibilang siapa yang mengatakan di podcast siapa? Saya lupa ya. Saya sempat lihat. Ini kalau dikatakan, saya lupa ya Mas. Tapi kalau dikatakan ini membiayai pemerintah, orang masih siapa sih, ya udahlah gini kan pajak kita bayar. Tapi coba yang nggak suka seperti sama umpamanya pihak seberang geng Solo kalau istilahnya manusia merdeka kan geng Solo itu dianggap itu untuk membayar geng Solo tuh. Wah, itu bisa teriak-teriak itu rakyat dia gitu kan. Karena dia sudah tahu ada yang nyata dikata, ini buat bayar si A, si B, si C, mungkin mikir marah. Tapi kalau kita katakan itu untuk membayar jalannya pemerintahan, mereka bilang, oke. Tapi mestinya mereka tahu, teman-teman tahu di sana, teman-teman di tanah air, bahwa apa yang mereka keluarkan untuk retribusi pajak, mulai dari waktu dia makan, mereka bayar parking, parking untuk mobil, motor, segala macam, sampai mereka beli rumah, beli apa, itu pajaknya kan retribusi itu untuk menghidupkan, membiayai jalannya pemerintahan. Ini kita yang punya kuasa, kita yang punya uang kok gitu loh. Kita harus bisa bersuara lebih kencang mestinya gitu loh. Itu yang kita gregetan juga gitu. Makanya kita di diaspora kita bilang kita harus sampaikan ini gitu loh. Nah itu muncullah pernyataan bersama itu, dan ini kayaknya klimaks gitu buat kita melihat dari kejadian-kejadian terakhir ini seperti Polri, bencana alam, dan lain sebagainya. Seperti itulah kira-kira. Apa ya, kalau orang sering menggunakan istilah enough is enough gitu kira-kira ya. Enough is enough gitu loh. We gotta do what we gotta do, right? Oke. Baik, terima kasih Bung Tata Kesentra, Chairman dari Forum Tanah Air, Forum Diaspora di 5 Benua dari New York, Amerika Serikat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yesus. Assalamualaikum, salam sama teman-teman di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.